Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 49874990 Bab 4986, X of the Sky Devouring Worm. Memang ada sejumlah besar energi dalam potongan-potongan plasma darah ini yang memeras diri mereka sendiri. Landon Sen hanya menggunakan sedikit kekuatan sihir pemakan, dan dia bisa merasakan kekuatan besar mengalir ke tubuhnya, langsung menebus semua konsumsi sebelumnya. Dibandingkan dengan kekuatan menelan gua darah itu sendiri, bagaimanapun, kekuatan supernatural menelan Landon Sen lebih baik. Daging plasma yang telah terkuras energinya tidak lagi menggeliat dan tampaknya semakin lemah. Mematahkan pedang darah. Saat menggunakan Devouring Divine Ability, Landon Sen melepaskan jurus besarnya lagi. Pedang berdarah yang membalikkan sungai mengamuk dan membunuh dalam plasma darah. Bum bum bum. Disertai dengan semburan raungan dan ledakan yang memekakkan telinga. Kali ini, bilah darah akhirnya menembus dinding daging. Landon Sen berhasil melarikan diri dari dinding daging, dan meletakkan lampu lotus harta karun yang diperolehnya ke dalam cincin penyimpanan. Tempat ini terlalu aneh untuk tinggal lama. Tepat ketika Landon Sen hendak pergi. Sejumlah besar potongan daging berkumpul di bawah genangan darah, dan itu berubah menjadi cacing yang gemuk dan mengerikan sekali lagi. Berani mengambil. Sayang, kamu akan mati. Melihat Landon Sen mengambil lentera teratai harta karun, cacing ganas itu mengeluarkan suara yang samar dan naif seperti bayi mengoceh. Landon Sen membeku. Entah apa asal-usul cacing ganas ini, sepertinya kecerdasannya belum terbuka. Saya juga di sini karena kesalahan, saya tidak bermaksud menyinggung, saya berani bertanya apa hubungan antara teman dan pemilik gua darah. Landon Sen mencoba berkomunikasi dengannya. Serahkan bayinya, atau mati. Fierce Insect sama sekali tidak tertarik untuk berkomunikasi dengan Landon Sen, hanya untuk melihat seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan Landon Sen bergegas mendekat. Landon Sen melambaikan telapak tangannya dan melemparkan gambar sihir iblis, memukul serangga ganas itu, dan meledak di permukaannya. Serangga ganas itu terkena cahaya ajaib dan api yang meledak, tubuh besar itu ditolak, dan jeritan keras terdengar dari mulutnya, seolah-olah dia merasakan sedikit rasa sakit. Setelah diserang, serangga ganas itu menjadi gila seketika, memperlihatkan barisan taring berlumuran darah, membuat peluit keras dan menusuk telinga, dan menyemburkan gunung cahaya seperti darah dari mulutnya, langsung menekan cahaya ajaib dan nyala api ajaib. Dan membenturkan Landon Sen. Kekuatan magis yang dilepaskan oleh serangga ganas ini begitu kuat sehingga Landon Sen tidak berani mempedulikannya, dan sekali lagi menggunakan pedang darah yang menghancurkan surga. Bilah darah tak berujung keluar dari tubuh Landon Sen, mengenai cahaya darah yang masuk. Bum bum bum. Kedua kekuatan itu saling terkait dan mengamuk. Pada akhirnya, bilah darah lebih baik, dan secara bertahap menelan cahaya darah. Bilah darah membombardir serangga ganas itu, mencabik-cabiknya. Namun, bahkan jika tubuh cacing ganas ini dihancurkan, roh primordial tidak dapat dihancurkan, ia dapat langsung dihidupkan kembali dengan menempelkan dirinya pada daging di gua darah, seolah-olah telah menjadi keberadaan yang tidak dapat dibunuh. Karena benda ini tidak dapat dibunuh dengan cara biasa, Landon Sen hanya dapat mengambil rencananya dan melahapnya sepenuhnya. Ketika cacing ganas itu datang lagi, Landon Sen menggulung awan darah besar, membungkus tubuh cacing ganas di awan darah dengan kecepatan kilat, dan mengerahkan kekuatan penuhnya untuk melahap kekuatan supernatural di saraf darah. Awan darah melepaskan cahaya darah yang menakjubkan, dengan liar menyerap kekuatan roh primordial yang menyebabkan serangga ganas itu. Ah! Serangga ganas itu berjuang dan melawan di awan darah, dan tubuh melepaskan cahaya berdarah dari matahari yang cerah, dan ia mampu menahan kekuatan magis melahap Landon Sen untuk sementara waktu. Minum. Landon Sen berteriak keras dan melepaskan kekuatan melahap hingga batasnya. Cahaya darah di awan darah meroket, membuat ruang sejauh mata memandang menjadi merah darah. Kali ini, tidak peduli bagaimana serangga ganas itu berjuang dan melawan, kekuatannya masih tersedot oleh awan darah sedikit demi sedikit. Jejak cahaya darah meluap dari permukaan serangga ganas itu dan ditelan dan diserap oleh Landon Sen. Semangat primordial serangga ganas ini sangat kuat sehingga dilebih-lebihkan. Landon Sen hanya menelan sedikit, dan dia merasa bahwa ada kekuatan seperti mengubah sungai dan laut mengalir ke roh primordial kedagingannya, langsung meningkatkan kekuatan roh primordialnya, dan bahkan basis kultivasinya memiliki ketekunan yang jelas. Bagaimana mungkin Landon Sen melewatkan suplemen semacam ini? Dia berusaha keras untuk melahap serangga ganas ini. Kekuatan roh primordial serangga ganas itu kuat, tetapi dia tidak tahu bagaimana menggunakannya, sehingga Landon Sen bisa berhasil. Saya melihat bahwa bentuknya berangsur-angsur runtuh di bawah menelan Landon Sen, berubah menjadi bola cahaya berwarna darah. Kelompok bola cahaya berwarna darah ini seharusnya adalah roh primordial serangga ganas. Salah. Landon Sen hanya mengamati sejenak, dan kemudian melihat sesuatu yang mencurigakan. Bab 4987, Natural Nemesis. Kamu. Siapa kamu?
Landen Sen menatap anak kecil itu dengan ekspresi waspada di wajahnya. Siapa aku? Ya, siapa aku? Siapa namaku? Bocah laki-laki itu memiringkan kepalanya dan memikirkan kata-kata Landen Sen dengan hati-hati, menunjukkan kecerdasannya yang belum berkembang. Aneh, kenapa aku harus memberitahumu? Lagi pula kau hanya makananku. Begitu kata-kata itu jatuh, bocah lelaki itu tiba-tiba melintas di depan Landen Sen, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya yang berdarah dan menelannya ke arah Landen Sen. Rambut dingin ketakutan Landen Sen berdiri, dan segera berubah menjadi bayangan darah, menarik ke belakang. Anak kecil itu menggigit, wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi mengerikan, dan meraung dengan marah, kamu adalah makananku, mengapa kamu tidak membiarkan aku memakannya? Landen Sen merasakan hawa dingin di hatinya. Fuxi pernah mengatakan kepadanya bahwa cacing yang melahap langit lahir dalam kekacauan primordial dan lahir tanpa kebijaksanaan, hanya naluri melahap, dan akan memperlakukan segala sesuatu yang menarik sebagai makanan. Larva di depannya, yang diduga sebagai cacing pemecah jiwa dari cacing yang melahap langit, jelas-jelas menganggapnya sebagai makanan. Sihir tingkat kelima, bilah darah yang menghancurkan langit. Tanpa menunggu anak kecil itu melakukan langkah selanjutnya, Landen Sen memimpin dan dengan tegas melepaskan langkah besarnya. Bum bum bum. Bilah darah yang luar biasa menghancurkan ruang menjadi ketiadaan dan tersapu ke arah anak kecil itu. Namun, pemandangan mengerikan muncul. Saya melihat anak laki-laki itu tidak menghindar atau menghindar, dan tiba-tiba membuka mulutnya yang berdarah, menggulung pusaran abu-abu besar. Pusaran abu-abu langsung menyerap semua bilah darah dan ditelan oleh bocah lelaki itu dalam satu napas. Ini, bagaimana mungkin? Mata Landen Sen terbuka lebar, dan kulit kepalanya mati rasa. Anak kecil ini sebenarnya menganggap kekuatan magis terkuat yang dia lepaskan sebagai makanan dan menelannya hidup-hidup. Saya tidak percaya tanpa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Setelah bocah lelaki itu menelan kekuatan magis yang dilepaskan oleh Landen Sen, raungan terdengar dari perutnya yang bundar, dan ekspresinya sangat kesal, ini sama sekali tidak enak. Matanya jatuh pada Landen Sen lagi, dan dia meraung, aku akan memakanmu. Begitu raungan itu jatuh, anak laki-laki itu bergegas menuju Landen Sen. Landen Sen sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan berlari. Hanya bercanda, monster ini dapat dengan mudah menelan bahkan kekuatan magis terkuat yang dia lepaskan, dan dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan dari benda ini. Landen Sen berubah menjadi bayangan darah, meningkatkan kecepatan melarikan diri hingga batasnya. Ruang yang dia lewati terkoyak oleh bayangan darah, dan dapat dikatakan bahwa dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Namun, bahkan dengan kecepatan ekstrim, dia dengan mudah ditangkap oleh anak-anak kecil di belakangnya. Saya melihat anak laki-laki itu dikelilingi oleh cahaya abu-abu yang aneh, dan dia mengejar di belakang Landen Sen dalam sekejap, membuka mulutnya yang berdarah, dan bersiap untuk menelan bayangan darah yang diubah Landen Sen ke dalam perutnya. Jangan pikirkan itu. Wajah Landen Sen ganas, dan pola dewa matahari darah di alisnya memancarkan cahaya darah yang menyilaukan. Di antara lampu listrik dan batu api, Landen Sen berubah menjadi awan darah tebal, membungkus anak kecil itu dengan kecepatan kilat, dan secara paksa mengerahkan kekuatan magis yang melahap di saraf darah. Sampai sekarang, dia hanya bisa mencoba melawan anak kecil ini dengan kekuatan menelan saraf darah. Awan darah melepaskan cahaya berdarah yang menutupi langit dan matahari, dan melahap dan menyerap semangat primordial anak kecil itu. Apa? Anak kecil itu sepertinya merasakan ketakutan naluriah, dan berteriak ngeri. Awalnya, Landen Sen hampir putus asa, tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa kekuatan magis yang melahap saraf darah sebenarnya memiliki efek ajaib. Tubuh gemuk bocah lelaki itu ditarik dan ditelan oleh awan darah, dan itu sangat terdistorsi. Dari tubuhnya yang montok, gumpalan cahaya putih bengkok merembes keluar, yang ditelan dan diserap oleh Landen Sen di awan darah. Cahaya putih misterius yang dipelintir seperti ular air ini adalah kekuatan roh primordial anak kecil itu. Landen Sen hanya menelan beberapa helai, dan dia merasakan kekuatan yang hampir meledak mengalir ke tubuh dewa bayangan darah, membuat kekuatan roh primordialnya sendiri dan bahkan tingkat kultivasinya meningkat dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, roh primordial Landen Sen telah meningkat 3 atau 4 kali lipat, dan kultivasinya telah mencapai puncak tahap awal alam setengah dewa. Sambil terus melahap kekuatan roh primordial di tubuh anak itu. Tidak lama kemudian, tubuh bayangan darah Landen Sen mengeluarkan suara, ledakan, yang teredam, dan awan darah yang melonjak terbakar seperti api, melepaskan cahaya darah yang tak ada habisnya. Dia benar-benar menerobos kemacetan di tahap awal alam setengah dewa dalam satu napas, dan memasuki tahap tengah alam setengah dewa. Ini belum berakhir, kekuatan roh primordial di tubuh anak kecil itu masih dilucuti, ditelan dan diserap oleh Landen Sen. Bab 4988, Larva. Landen Sen siap untuk menutup ketika dia siap, dan dengan cepat pergi dari sini. Bagaimanapun, saya sudah mendapatkan lentera teratai, dan tujuan perjalanan ke gua darah ini telah tercapai. Tepat ketika dia berubah menjadi bayangan darah, siap untuk menyelinap pergi.
Permukaan bola daging putih di atas lautan darah tiba-tiba menembakkan sekelompok cahaya putih, yang terbang menuju Landon Sen dengan kecepatan yang hampir seperti teleportasi. Cek. Landon Sen memukul bibirnya, dan dia tahu bahwa telur cacing yang melahap langit ini tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Karena telur cacing ini dapat melepaskan jiwanya untuk melahap dirinya sendiri, ini membuktikan bahwa benda ini memiliki kesadarannya sendiri. Melihat beberapa gugusan cahaya putih seperti komet bergegas ke arahnya, Landon Sen melepaskan pedang penghancur darahnya dengan seluruh kekuatannya. Bum bum bum. Bilah darah yang luar biasa menyapu keluar dari tubuhnya, mencoba untuk mengusir kelompok cahaya. Tanpa diduga, setelah bilah darah yang luar biasa mengenai kelompok cahaya tiba-tiba meledak, berubah menjadi pusaran ruang putih besar, menekan ke arah Landon Sen dengan kecepatan kilat. Pusaran ruang putih ini mengandung kekuatan ruang yang tak terbayangkan, dan itu dapat mengabaikan serangan bilah darah dan langsung menyerang Landon Sen. Landon Sen mencoba mundur dan melarikan diri, tetapi dikunci oleh pusaran ruang putih. Kekuatan luar angkasa yang tak terbayangkan langsung bertindak di seluruh tubuh Landon Sen. Landon Sen merasa seolah-olah tubuhnya dipaku ke ruang angkasa, dan hanya menyaksikan pusaran ruang menelannya ke dalamnya. Anehnya, pusaran ruang ini bukanlah serangan terhadap kekuatan gaib, tetapi semacam transmisi kekuatan gaib luar angkasa. Setelah Landon Sen tersapu oleh pusaran ruang angkasa, dia langsung dipindahkan ke bagian dalam telur cacing yang melahap langit. Dengan rasa pusing yang kuat, Landon Sen membuka matanya dengan linglung dan mendapati dirinya berada di ruang putih yang misterius. Yang menarik perhatian saya adalah telur cacing putih besar. Telur cacing itu berdiri di depan Landon Sen seperti gunung, menunjukkan bahwa itu melekat dengan lendir sebening kristal. Slime ini mengandung energi yang besar dan murni, dipadatkan dengan kecemerlangan bintang dan bulan, bersinar terang. Sesuatu tampaknya menggeliat cepat di dalam telur. Benda ini, bukankah seharusnya? Kulit kepala Landon Sen mati rasa ketika dia melihatnya, dan dia memiliki firasat yang sangat buruk di dalam hatinya. Pada saat ini, wah, apa latar belakangmu? Kamu benar-benar bisa menelan jiwaku. Telur cacing raksasa tiba-tiba mengeluarkan suara, dan celah seperti granulasi muncul di atas telur cacing, dan kepala bayi yang gemuk dan putih menonjol dari celah itu. Wajah bayi itu gemuk dan garang, tetapi suaranya sangat tidak dewasa. Apakah kamu cacing yang melahap langit itu? Landon Sen ngeri. Aku bukan cacing, aku bukan serangga, aku penguasa dunia alam iblis. Ngomong-ngomong, aku akan segera menjadi penguasa dunia alam ini, hahaha. Bayi dari telur cacing tertawa keras, dan IQ-nya tampaknya tidak terlalu tinggi. Cacing yang melahap langit pada awalnya adalah spesies alien kuno tanpa kebijaksanaan spiritual, dan sekarang dapat membuka beberapa kebijaksanaan spiritual, yang dapat dianggap sebagai evolusi, sampai batas tertentu. Saya ingat Fuxi mengatakan bahwa cacing yang melahap langit ini pernah menjadi hewan peliharaan spiritual Raja Iblis. Sekarang larva yang terlahir kembali ini mengaku sebagai penguasa alam iblis, dan hatinya cukup besar. Landon Sen merasa bahwa kecerdasan lawannya tidak tinggi dan dia memiliki ruang untuk menghadapinya, jadi dia hanya memasuki mode Raja Film dan membual, domain manusia tidak memiliki ranah untuk waktu yang lama, dan ada kekurangan orang kuat sepertimu. Kamu bisa datang ke wilayah manusia, dapat dikatakan bahwa ini adalah peristiwa besar yang membahagiakan di wilayah manusia. Mendengarkan bualan Landon Sen, bayi itu tersenyum cerah, ya, kamu sangat pandai berbicara, Tuan Kerajaan enggan memakanmu. Landon Sen berkeringat di dahinya, dan buru-buru berkata, Tuan-tuan dunia, ada banyak biksu yang saya inginkan di luar. Saya bisa pergi keluar dan mengambil beberapa biksu untuk Anda dan mengirimkannya kepada Anda untuk kesenangan Anda. Bayi itu menggoyangkan jarinya dan berkata perlahan, kamu berbeda dari semut lain, kamu memiliki aura yang sangat istimewa di tubuhmu. Selain itu, inti sihir di tubuhmu juga terlihat enak. Saat bayi itu berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjulurkan lidahnya yang gemuk dan menjilati bibirnya. Landon Sen ngeri untuk sementara waktu, merasa bahwa bayi itu akan menelan dirinya sendiri ke dalam perut di saat berikutnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meringis, mengertakkan gigi dan berteriak, Tuan dunia Tuan, tunggu. Selama Anda bisa membiarkan saya pergi, saya dapat membantu Anda menemukan apapun yang Anda inginkan, seorang kultivator yang kuat, kecantikan yang menakjubkan, atau sesuatu yang menyenangkan. Singkatnya, saya akan membantu Anda menemukan apa yang Anda inginkan. Kebetulan tidak nyaman bagimu untuk keluar sekarang, Junior dapat melakukan sesuatu untukmu dan menyelesaikan masalahmu untukmu. Di bawah tekanan aura kuat lawan, Landon Sen hanya bisa memilih untuk mundur. Bayi itu berpikir itu bagus, dan cek-cek berkata, kamu sangat masuk akal, tetapi Tuan dunia ini ingin menerima bawahan seperti kamu. Sayangnya, kamu terlihat sangat lezat, Master dunia ini tidak ingin menunggu sebentar. Bab 4989, The Masked Youth and the Heaven's Meeting Emperor. Dalam lingkungan yang begitu putus asa, Landon Sen hanya bisa menggunakan upaya terakhir untuk menjalankan saraf darah dan melepaskan kekuatan melahap dengan seluruh kekuatannya.
Dia ingin menggunakan kekuatan melahapnya sendiri untuk melawan kekuatan melahap larva. Minum. Landon Sen berteriak keras, mendorong saraf darah hingga batasnya, dan cahaya darah yang menyilaukan melonjak ke seluruh tubuhnya. Kekuatan fagositosis saraf darah benar-benar berperan. Energi yang diserap oleh ruang kacau secara bertahap mengalir kembali ke tubuh Landon Sen. Tidak hanya itu, Landon Sen juga menggunakan sifat fagositik saraf darah untuk secara terbalik menyerap sebagian energi di ruang kacau. Hanya dalam beberapa saat, seluruh tubuh Landon Sen terbakar dengan api berwarna darah, darah dalam iblis mulai mendidih, dan tulang serta meridian berdentang, seolah-olah ada aliran kekuatan yang tak ada habisnya mengalir keluar dari anggota badan dan tulang. Tubuh. Hah. Ini. Saraf darah. Suara terkejut larva datang dari ruang kacau. Seorang anak kecil yang gemuk tiba-tiba muncul di depan Landon Sen. Anak kecil itu sepertinya membenci nafas yang dikeluarkan oleh Landon Sen ketika dia merangsang saraf darah. Wajahnya yang gemuk menunjukkan kebencian, dan dia meraung dengan kesal. Tidak heran kamu bisa menelan jiwa master dunia ini, jadi kamu benar-benar mengolah darah. Tanda seru petik 2. Bak, tidakkah kamu mengira kamu tahu saraf darah? Kamu tampaknya takut dengan teknik ini dari nada suaramu. Landon Sen melihat melalui pikiran anak itu sekilas, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Sekarang dalam situasi ini, hanya kuda mati yang menjadi dokter kuda yang hidup. Karena saraf darah dapat menahan kekuatan fagositosis pada larva, Landon Sen terus menjalankan saraf darah dengan seluruh kekuatannya, dan darah Seng Ruo Liang keluar dari tubuhnya. Bocah lelaki itu dipaksa mundur oleh darah, dan berkata dengan marah, "Nak, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa saraf darahmu, yang belum berkultivasi di rumah, dapat mengancam Tuan Kerajaan? Tuan dunia ini akan menghancurkanmu sekarang." Begitu suara itu jatuh, seluruh tubuh anak itu memancarkan cahaya putih tanpa akhir, dan tubuhnya terus membesar dan tumbuh. Tiba-tiba, anak kecil itu berubah menjadi cacing putih yang sangat besar, tubuhnya yang besar bisa dikatakan menutupi langit dan matahari. Anak kecil itu percaya bahwa Landon Sen adalah ancaman besar, dan benar-benar menunjukkan tubuhnya secara langsung untuk menghadapi Landon Sen. Mengaum. Cacing putih itu mengeluarkan suara menderu. Kejutan energi putih yang menakutkan mengalir ke segala arah, dan ruang kacau di sekitarnya terdistorsi dengan keras seperti lapisan gelombang. Kejutan energi ini saja dapat dengan mudah merusak tubuh seorang biksu di tingkat Tianzun. Landon Sen menggulung gelombang besar darah di sekujur tubuhnya, yang mampu menahan kejutan energi ini. Ini adalah cacing pemakan langit. Melihat cacing raksasa ini dengan bentuk yang sangat berlebihan, Landon Sen tidak bisa menahan perasaan mati rasa di kulit kepalanya. Ini jelas merupakan makhluk paling menakutkan dan menakutkan yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Cacing putih besar membuka mulutnya yang seperti jurang, dan mulutnya meletus dengan cahaya putih yang bergejolak. Cahaya putih menelan langit dan bumi. Sebelum Landon Sen bisa bereaksi, dia ditelan oleh cahaya putih. Apa? Mata Landon Sen akan terbelah, dan suara siulan panjang yang mengerikan keluar dari mulutnya, tubuhnya berkedut tajam, dan roh primordial iblis dengan cepat terkoyak oleh cahaya putih tak berujung ini. Dalam menghadapi kekuatan absolut, dia masih terlalu kecil. Tepat ketika Landon Sen hampir putus asa, cahaya darah mengerikan muncul dalam roh tubuh iblis yang akan runtuh. Cahaya darah misterius menelan segalanya, bahkan larva cacing yang melahap langit pun terlibat. Saat berikutnya, cacing raksasa itu terlibat dalam dunia berdarah. Di mana tempat ini? Cacing raksasa itu melihat sekeliling dengan ekspresi kosong. Dikelilingi oleh lautan darah yang tak berujung, sepi dan menakutkan. Ini bukan ruang di bawah kendalinya. Pada saat dia melahap Landon Sen barusan, cacing raksasa itu sepertinya merasakan kekuatan keinginan yang sangat kuat yang keluar dari tubuh Landon Sen. Lautan darah ini harus diubah oleh kehendak spiritual anak itu. Tanpa diduga, keberadaan yang lemah seperti semut, dengan keinginan spiritual yang begitu kuat yang tersembunyi di dalam tubuh, benar-benar dapat menciptakan pesona kehendak dan melibatkan dirinya di dalamnya. Cacing raksasa itu merasa tidak tahu malu, dan meraung, "Nak, kamu telah membuat marah Tuan dunia ini. Tidak ada gunanya membiarkan kamu memainkan trik apapun, biarkan aku musnah." Segera setelah auman itu jatuh, cacing itu membuka mulutnya yang seperti lintah raksasa, dan sekali lagi menyemburkan cahaya putih yang tak berujung. Cahaya putih langsung menutupi segala sesuatu di sekitar lautan darah, dan sepertinya melahap seluruh lautan darah. Hanya saat ini, seorang pemuda berjubah hitam mengenakan topeng tengkorak domba tiba-tiba muncul di atas lautan darah. Hal-hal buruk yang di luar kemampuannya. Pemuda berjubah hitam membuat suara sarkastik. Bab 4990, Xingtian's Death. Apa? Dengan teriakan yang menusuk hati, bentuk cacing raksasa itu berangsur-angsur runtuh, dan akhirnya menghilang. Lautan darah juga cepat ambruk hingga ambruk. Landon Sen berangsur-angsur sadar kembali dan kembali ke gua darah. Apa ini? Landon Sen dalam keadaan kesurupan untuk sementara waktu. Adegan yang muncul di dunia spiritual barusan membuatnya sangat terkesan.
Termasuk adegan pemuda berjubah hitam mengenakan topeng tengkorak domba menghancurkan cacing raksasa, Landen Sen juga mengintip dengan jelas, seolah-olah dia pernah mengalaminya sendiri. Kaisar pemukul surga. Landen Sen bergumam pada dirinya sendiri. Larva cacing pemakan langit yang disebut pemuda berjubah hitam mengenakan topeng tengkorak domba di dunia spiritualnya. Tanpa diduga, cacing pemakan langit ini benar-benar mengetahui kehendak spiritual dalam tubuhnya. Cacing yang melahap langit lahir dalam kekacauan primordial, dan saya khawatir itu adalah sosok di era yang sama dengan penguasa dunia dari domain iblis. Itu berarti bahwa pemuda yang mengenakan topeng tengkorak domba setidaknya adalah orang di era yang sama dengan cacing pemakan langit. Keberadaan seperti apa, kaisar pemukul surga, itu? Memikirkan cara Fuxi bermimpi untuk menyimpulkan perpaduan jiwa misterius yang dia bawa dengan seorang wanita dalam rok darah ketika dia masih muda, Landen Sen diam-diam meragukan. Mungkinkah kehendak spiritual di tubuhnya benar-benar sisa jiwa dari dewa sejati? Dong dong dong. Saat Landen Sen sedang berpikir keras, raungan keras membuyarkan pikirannya. Bola daging putih di atas gua darah, yaitu telur cacing yang melahap langit, mengeluarkan suara keras, dong dong dong. Setiap kali ada suara, ruang di sekitarnya bergetar lapis demi lapis, dan energi manik menyembur keluar dari telur cacing, seolah-olah telur cacing akan meledak di saat berikutnya. Ups. Landen Sen memucat karena ngeri. Meskipun larva dalam telur cacing ini telah dihancurkan, semangat dan kebijaksanaannya dihancurkan, tetapi vitalitasnya sangat kuat. Tidak hanya itu, larva menjadi lebih gelisah karena hancurnya roh primordial, ingin sekali keluar dari telur. Bum bum bum. Kecepatan pemukulan telur menjadi lebih cepat, dan permukaan mulai memancarkan cahaya putih. Kekuatan yang dibawa oleh cahaya putih bahkan dapat menghancurkan ruang. Fluktuasi energi yang dikeluarkan oleh telur-telur tersebut begitu menakjubkan, bisa dibayangkan betapa menakutkannya larva di dalam telur tersebut. Landen Sen memiliki firasat bahwa telur cacing akan keluar dari tubuhnya, dan dia tidak berani tinggal di gua darah. Dia segera berubah menjadi bayangan darah dan melarikan diri dengan kecepatan batas. Setelah menghitung, cahaya putih menyilaukan meledak dari telur cacing tiba-tiba melepaskan hisapan besar, ruang di lubang darah menyusut dengan cepat, dan sejumlah besar daging plasma di lubang darah diserap oleh telur cacing. Telur itu seperti lubang hitam, dengan ceroboh menyerap energi di dalam gua darah, menyediakan energi bagi larva yang akan memecahkan telur. Setelah Landen Sen melahap jiwa larva, tingkat kultivasinya melonjak, dan dia hampir tidak bisa menahan kekuatan isap yang dilepaskan oleh telur cacing. Dia secara bertahap menjauh dari pusat gua darah dan terbang keluar gua darah. Sisi lain. Di pintu masuk gua darah, Nuwa masih bertarung sengit dengan Xingtian. Pertempuran hampir berakhir. Tubuh Xingtian terluka parah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka, dan dia mengeluarkan raungan lemah dari mulutnya. Dia, monster yang hanya bertahan pada inti sihir, bagaimanapun juga bukanlah lawan Nuwa. Meskipun dia tidak berdaya untuk melawan, Xingtian masih tidak mau, matanya penuh dengan kekerasan dan kemarahan. Jejak belas kasihan melintas di alis Nuwa, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, Xingtian, kamu masih memiliki ingatan sebagai penyihir hebat dari klan penyihir tua, mengapa kamu bersikeras pengkhianatan dan menjadi musuhku? Jika kamu sadar sekarang, itu masih terlambat. Xingtian mengeluarkan raungan yang menusuk hati, Nuwa, apakah kamu pikir aku benar-benar memilih untuk menjual jiwaku demi hidup di dunia, tidak ragu untuk mengkhianati klan Wu dan menjadi monster yang jelek? Itu tidak benar. Tanda seru petik 2. Alasan kenapa aku menjadi monster yang menjijikkan dan jelek hanya karena aku tidak menerimanya. Aku hanya ingin melampaui adik laki-lakiku itu. Xingtian gemetar, darah dan air mata di matanya tidak bisa berhenti mengalir, kebencianku bukanlah sesuatu yang bisa kamu pahami sebagai pelacur. Satu langkah salah, aku tidak bisa mundur. Hanya dengan membunuh kalian semua aku bisa menenangkan kebencian di hatiku. Xingtian hanya memiliki pikiran untuk membunuh di dalam hatinya, dan dia telah mengesampingkan hidup dan matinya. Tubuhnya yang babak belur tidak lagi memiliki banyak kekuatan bertarung, daripada dirobohkan oleh Nuwa, Xingtian lebih memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Hancurkan hidupku. Dengan raungan yang menghancurkan langit, tubuh bekas luka Xingtian meledak dengan darah yang menyilaukan.